Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kenikmatan dan kesehatan di hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Julianingsih. Saya mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor dari kelas Cigombong. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan bahasa pada anak usia dini. Tugas ini adalah salah satu untuk memenuhi UTS semester 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Suryani MPD. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai saya akan memberitahukan apa yang akan dibahas di video ini. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian bahasa, yang kedua membahas tentang fungsi perkembangan bahasa pada anak usia dini, yang ketiga tujuan pengembangan bahasa pada anak usia dini, yang keempat tahap atau fase-fase perkembangan pada anak usia dini, yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia dini, yang keenam akan membahas tentang bagaimana cara-cara menstimulasi perkembangan bahasa pada anak usia dini. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian bahasa. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang dipergunakan bunyi sebagai alatnya. Bahasa banyak sekali bentuk-bentuknya, yaitu seperti bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa gerak tubuh, bahasa isyarat, dan bahasa lainnya. Perkembangan bahasa pada anak usia dini merupakan masa pertumbuhan yang paling penting karena menentukan masa perkembangan selanjutnya. Di usia 0 sampai 8 tahun disebut sebagai usia emas, atau seringkali kita dengar bahasa populernya yaitu Golden Age. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini dirasa paling penting. Kenapa dikatakan paling penting? Karena menentukan keberhasilan anak selanjutnya. Untuk melihat keberhasilan tersebut antara lain dapat dilihat dari perkembangan perasaan bahasanya yang dilihat ketika anak berkomunikasi, baik berkomunikasi dengan teman, baik berkomunikasi dengan orang tuanya, baik berkomunikasi ketika belajar, baik berkomunikasi ketika bermain dengan di lingkungannya bersama teman-temannya. Fungsi bahasa, perkembangan bahasa anak usia dini adalah salah satu sebagai komunikasi dan merupakan sarana penting dalam kehidupan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, sebagai alat untuk menarik perhatian. Nih, seringkali ya anak-anak suka mencari perhatian atau caper. Ya, salah satu dengan bahasa. Baik ketika dia berkata bahasa kasar, otomatis kita akan memperhatikannya, terus akan menegurnya atau memperbaikinya. Yang keempat, sebagai alat untuk membina hubungan sosial. Yang kelima adalah sebagai alat untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Yang keenam, sebagai alat untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Yang ketujuh yaitu untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, perkembangan bahasa ada tujuannya, yaitu tujuan pengembangan bahasa anak usia dini di antara lain adalah agar anak dapat mengolah kata-kata secara komprehensif. Yang kedua, agar anak dapat mengekspresikan kata-kata dalam bahasa yang dapat dipahami orang lain. Yang ketiga, agar anak mengerti setiap kata yang didengar. Berarti cara menyampaikan bahasa kepada anak usia dini kita tidak boleh sembarangan. Berarti kita harus benar dan baik, terutama tidak cadel ya, pengucapannya benar, artikulasinya benar-benar yang harus disampaikan itu secara baik dan benar.
Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa anak. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan. Berarti betul sekali lingkungan itu adalah salah satu yang mempengaruhi berbahasa pada anak usia dini. Nih, yang ketiga di sini ada fase perkembangan bahasa. Fase perkembangan bahasa diantaranya adalah pralinguistik, itu dari 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, linguistik, yaitu perkembangan bahasa mulai dari 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga, pengembangan tata bahasa. Yang keempat adalah tata bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan bahasa menurut tahapnya. Tahap yang pertama adalah tahap refleksif vocalization yang perkembangannya mulai dari 0 sampai 1,5 bulan. Pada tahap ini hanyalah aktivitas yang masih bersifat refleks. Yang kedua, tahap babbling, yaitu umur 1,5 sampai 6 bulan. Tahap babbling atau lebih populer disebut masa anak mengoceh atau masa bawel-bawelnya ya. Pada usia ini, bayi sering mengulang-ulang bunyi yang dibuatnya. Ketika mendekati usia 5 sampai 6 bulan, bunyi yang dihasilkan mulai bervariasi. Tahap yang ketiga adalah tahap laling. Tahap laling mulai dari 6 sampai 9 bulan. Tahap laling ini disebut tahap jargon atau ocehan konsonan yang juga terdapat pada tahap babbling. Yang keempat tahap ekolalia itu adalah umur 9 sampai 12 bulan. Pada tahap ini anak cenderung meniru dan mengubah apa yang dikatakan padanya. Berarti kita jangan mengatakan bahasa-bahasa yang sembarangan karena anak itu mudah mencerna dan mudah menghafal dan mudah mengingat. Nih, yang kelima, tahap true speech atau umur 12 sampai 18 bulan. Tahap ini mengawali tahap perkembangan. Mulai banyak sekali bahasa-bahasa yang dikeluarkannya atau bahasa-bahasa yang dipergunakannya mulai bervariasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia dini diantaranya perkembangan otak dan kecerdasan. Nih, di sini perkembangan otak dan kecerdasan adalah salah satu untuk menunjang keberhasilan anak berbahasa ketika perkembangannya mulai bertambah. Yang kedua, kondisi fisik. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, status sosial. Yang kelima, lingkungan. Yang keenam, lingkungan keluarga. Berarti yang paling mempengaruhi adalah lingkungan dan lingkungan keluarga, di mana dalam pengasuhan kita harus lebih hati-hati dan lebih bervariasi dalam perkembangan berbahasanya dan harus menyampaikannya dengan baik dan benar. Teman-teman semua, di sini yang terakhir saya akan membahas tentang bagaimana cara-cara menstimulasi perkembangan bahasa pada anak usia dini. Di antaranya yang pertama, sering mengajak anak berbicara atau diajak mengobrol. Untuk apa? Untuk mengetahui perasaannya ketika dia sedang sedih atau ketika dia sedang senang. Berarti sangat penting sekali untuk berkomunikasi dengan si anak. Kedua, mendongeng. Mendongeng itu untuk mengolah kata atau menambah kosakatanya dalam berbahasa. Yang ketiga, ajari bermain game. Berarti tidak harus yang susah-susah. Yang penting seru dan mudah. Yang keempat, ajak anak meniru perapalan kata. Yang kelima, jangan menyela ketika anak sedang berbicara. Pasti jangankan anak,
Kalau kita juga dicela, pasti suasananya tidak akan mengenakan atau tidak nyaman. Yang keenam, jangan membanding-bandingkan. Nah, ini salah satu yang buruk. Kalau kita membanding-bandingkan anak, itu nanti yang mempengaruhinya si anak akan cepat menyerah atau tidak percaya diri. Yang ketujuh, berikan anak contoh kata-kata yang baru. Kedelapan, memainkan drama. Yang kesembilan, mendengarkan dongeng lalu menceritakan kembali dongeng tersebut. Berarti ketika mendongeng sampai selesai, otomatis si anak akan mendengarkan, akan membayangkan atau berimajinasi. Lalu ketika kita sudah selesai, kita baru tanyakan atau suruh si anak untuk menceritakan kembali dongeng tersebut. Yang ke-10, ajarkan anak membaca dan menambahkan kosakata yang akan digunakan dalam berkomunikasi dengan sesama, atau membaca dengan mengeja, dengan menghafalkan kata-kata yang baru. Banyak sekali ya, banyak kosakata yang bervariasi yang belum ia ketahui, berarti kita harus ajarkan kepada si anak. Yang ke-11 adalah wawancara. Nah, ini salah satu tugas kita untuk mewawancarai anak dalam keadaan sedih atau keadaan senang, atau ketika dia pulang sekolah, atau ketika dia pulang bermain. Nah, disitulah kita mewawancarainya. Untuk apa? Untuk mengetahui kegiatan atau perasaannya. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, bermain apakah tadi? Nah, bermain sama siapa? Permainan apa? Nah, di sekolah gurunya siapa? Kamu happy enggak hari ini? Kamu jajan apa di sana? Pelajaran apa? Nah, seperti itu kita wawancarai. Demikian presentasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like and comment di bawah ini. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.